Kita ambil garis besar dalam kisah Intifada ya, di mana Intifada itu kan gerakan rakyat Palestina yang ada dan muncul dari mungkin ya 30-40 tahunan belakangan inilah, karena mereka udah mulai geram kan, tanah mereka tuh udah direbut gitu. Ajakan untuk kawan-kawan aja sih gitu ya, sebenarnya tuh kita sama loh kayak mereka gitu, konteksnya aja yang berbeda gitu. Mereka direbut rumahnya, tanahnya, ruang hidupnya gitu. Kita pun sebenarnya sama gitu, kita tuh perlahan-lahan lagi dirampas juga kok hak kita, ruang hidup kita perlahan-lahan juga udah mulai diambil gitu sama sistem yang ada. Jadi ya gitu sih. Bagaimana mungkin warga negara justru dipaksa angkat kaki dari tanahnya sendiri, digusur dari tanahnya sendiri, diminta membongkar rumahnya sendiri, sementara pada sisi yang bersamaan kekuasaan atau pemerintah justru permisif terhadap modal asing kan? Apakah Bang bisa menyentuh isu sosial seperti lingkungan atau HAM? Itu gak hanya bisa ya, tapi harus. Karena Bang dan isu sosial, aktivisme itu nggak bisa dipisahkan. Sejak awal Bang memang terlibat ya, seperti gerakan eko-anarkisme yang digaungkan oleh Crash, atau tentang veganisme yang dipromosikan oleh Earth Crisis, dan kampanye melawan industri perusak lingkungan seperti yang sering disuarakan oleh di propagandi. Jelas Bang Narkor itu sangat terlibat dalam isu sosial dan HAM dan lingkungan. Wafak Punk bukan sekedar nama. Di balik setiap teriakan dan dentuman ada kekerasan yang mereka simpan sejak lama. Mereka bukan datang dari industri, mereka lahir dari lorong sempit kota, dari suara yang dituduh, dipinggirkan, dan tetap memilih untuk berbicara. Karena di dunia yang terus bising oleh kepalsuan, mereka memilih acuh, bukan diam. Dan dari gitar yang mereka mainkan, lahirlah satu sikap, satu tajuk, teriakan acuh gitar punk. Awal mula terbentuk itu di tahun 2024. Awal ya, di bulan Januari Februari lah. Itu dimulai dari obrolan kecil. Ya, kebetulan kan influence musik kita sama gitu ya. Dengar hardcore juga, ngedengar metal juga gitu. Akhirnya keluarlah kata-kata, kayak udah males deh, kayak cuma nonton aja gitu. Gimana kalau nggak kita terlibat langsung aja gitu. Akhirnya ya terinisiasi lah bikin band, dan kebetulan saya sama vokalis juga sempat nyari personil lain kan gitu, kayak bass sama drum siapa yang ngisi. Dan kebetulan ya vokalis bawa teman-temannya. Kalau awal namanya itu awalnya pengen cuma komedi-komedi aja sih gitu, cuma buat have fun kan, tapi ya setelah dicari di berbagai referensi, Wafak ini tuh sebenarnya dalam segi bahasa maknanya luas gitu. Kayak sering berjalannya waktu kepikiran lah gitu, gimana kalau kita bikin serius aja gitu, dan maknanya kita ambil ya menguntungkan diri sendiri lebih tepatnya. Dan di situ pun kayak ya buat satir atau sarkas kita aja sih gitu, dengan tema band yang kita angkat. Ya rata-rata perang emang menguntungkan salah satu pihak gitu. Lebih kayak itu sih. Kalau output yang mau dicapai ya,
sebenarnya lebih ke ajakan atau seruan sih gitu. Kayak selama ini kan kita sadar gitu, kita habis sama sistem yang ada gitu, dimiskinkan sama sistem yang ada, serba susah lah dengan sistem yang ada gitu. Dan ya Wafak ini coba mau ngajak para pendengar gitu untuk kayak lebih sadar lagi dong gitu, sadar lagi kayak kita udah ditindas sampai detik ini loh gitu, kehidupan kita udah kayak direnggut gitu, mati enggak, hidup enggak, ya kan. Ya kurang lebih kayak gitu sih, emang lebih ke seruan aja. Kalau untuk target audiens kita sendiri sih nggak begitu menargetkan ya, tapi rata-rata yang mendengar kita lihat di statistik platform kita ya, itu rata-rata di umur 15 sampai 35 tahun lah. Itu masih bisa dibilangnya muda lah gitu. Tapi yang kita coba di sini tuh kayak nggak berbatas dengan umur sih. Kita coba masuk ke ya mungkin balita gitu, kalau bisa ya juga orang tua gitu dengerin. Jadi kalau untuk batasan umur nggak ada sih, dan lebih ke target audiensnya ya nggak cuma di scene itu aja gitu. Mungkin ya kita coba ke yang lebih luas lagi lah gitu. Itu sih pengen kita. Kalau untuk manggung dari setahun ini kita mungkin baru 6-7 panggung gitu. Soalnya kan apa ya, seperti yang kita tahu sendiri kan, Padang ini ya kalau bisa dibilang masih ada beberapa keterbatasan lah gitu. Dan itu sih nggak, ya semoga kedepannya kayak ada perubahan sih gitu. Mungkin kita lewatin batasan-batasan itu sendiri gitu, dan akhirnya ya mungkin banyak band lagi yang muncul atau banyak kolektif-kolektif lagi yang muncul untuk organisir acara atau band-band lain sih gitu. Kalau momen manggung pertama itu di first show kita ya, karena kan kita expect-nya kita band baru nih gitu. First show, dan kayak apa ya, ekspektasi kita ya mau dikit gitu, sepi, tapi ya berbanding terbalik sih gitu. Dan audiens pun menikmati dan responnya sih bagus-bagus gitu. Kalau untuk pendanaan sendiri ya, karena ya hardcore punk itu sendiri ya nggak mungkin lah kita nerima fee gitu untuk manggung, apalagi kayak sampai kita manggung minta-minta gitu kan, nggak etis aja gitu. Ini lebih ke penjualan merchandise sih. Selama ini kita udah ada beberapa artikel gitu, dan ya respon orang-orang sih juga bagus gitu. Mungkin dalam segi art atau dan yang lainnya gitu. Ya selama ini kita mungkin paling jauh mengirim ke Swiss pernah, ke Jerman pernah, California juga pernah gitu. Kalau makna secara langsungnya ya untuk materi kita itu kita ambil garis besar dalam kisah Intifada ya, dimana Intifada itu kan gerakan rakyat Palestina yang ada dan muncul dari mungkin ya
30-40 tahunan belakangan inilah, karena mereka udah mulai geram kan, karena tanah mereka tuh udah direbut gitu, dan mereka pun terusir gitu dalam rumahnya sendiri. Dan kalau lebih mendalamnya, makna tersiratnya mungkin kayak lebih ajakan untuk kawan-kawan aja sih gitu ya. Sebenarnya tuh kita sama loh kayak mereka gitu, cuma konteksnya aja yang berbeda gitu. Kalau mereka direbut rumahnya, tanahnya, ruang hidupnya gitu, kita pun sebenarnya sama gitu. Kita tuh perlahan-lahan lagi dirampas juga kok hak kita, ruang hidup kita perlahan-lahan juga udah mulai diambil gitu sama sistem yang ada. Jadi ya gitu sih. Kalau proses kreatifnya ya, ini karena aku ada pada saat penulisan lirik, dan kebetulan lirik itu yang ditulis juga dari si vokalis ya. Jadi selama ini sih kayak lebih banyak bacaan referensi-referensi aja mengenai kisah tersebut gitu. Mulai dari Intifada pertama, mungkin mundur ke peristiwa Nakba di 1948, dan ya beberapa kisah mulai dari Nakba itu sendiri sampai di album kita di Liberation Corps itu di Intifada 2, dan kelanjutannya pun ada di album kita, dan itu masih terus berlanjut sih sampai sekarang. Kalau untuk inspirasi sih, kita bisa dibilang kalau secara keseluruhan band-band hardcore yang ada sekarang dan dulu gitu kita ambil, tapi yang kita fokuskan di sini mungkin band-band hardcore punk dari Timur Tengah ya, atau bisa disebut itu di scene-nya di Harami Punk. Di situ pun band-bandnya berasal, ada yang dari Maroko, Pakistan, Jerman juga ada, dari Amerika, kurang lebih sih itu. Dan peristiwa yang diangkat pun dengan tema yang sama gitu, kayak tentang Islamofobia atau peperangan di Timur Tengah sih gitu, konflik-konflik di Timur Tengah gitu. Karena kan yang kita selama ini tahu kan sebenarnya Timur Tengah itu emang habis-habisan dijajah dan diadu domba kan dari dulu. Selalu ada aja konflik di sana. Lebih ke situ sih. Kalau tantangan tersendiri ya, mungkin kalau bisa dibilang kita ambil kasarnya aja sih. Ya manusia sekarang ya literasi kurang lah gitu. Jadi ya mungkin tantangan tersendiri yaitu malas, dan mungkin ada beberapa artikel atau referensi buku-buku yang nggak dapat kita jangkau gitu, dan mungkin ada dalam bahasa lain dan mungkin terkendala di penerjemahannya itu sih. Karena kan kalau bahasa Inggris atau Arab diterjemahkan ke dalam Indonesia kan kadang ada selisih gitu dan beda makna artian. Ini ya itu aja sih tantangannya. Kalau untuk art ya kita lebih ke ini aja sih, style Arabik zaman dulu lah gitu. Kayak ada juga kayak yang kita angkat dari budaya sini kan, kayak raja atau yang lainnya gitu. Tapi ya dalam artian kita nggak masukin apa-apa di art itu gitu. Kita mau tuh kayak
seakan-akan gambar ini tuh ngejelasin apa yang kita sampein gitu. Ya lebih kayak gitu aja sih. Mungkin kayak Raja itu sendiri kan mungkin kayak ada mantra-mantra atau doa-doa itu kan. Kalau di kita sih lebih ke ya tulisan-tulisan kita lah, mungkin kita translating ke dalam bahasa Arab gitu. Dan ya outputnya itu sih gitu. Kalau kita sih lebih ke ya kita terima sih gitu. Dalam artian ya kayak apakah iya yang dia katakan gitu terjadi sama kita gitu misalkan. Kalau iya ya kita terima, kita evaluasi, tapi ya kalau melenceng dari apa yang kita perbuat gitu, kita lebih ke ya cuek aja sih gitu. Ya ada yang bilang musik haram, ya belum tentu kan sesuai fungsionalnya lah gitu. Ya pisau kalau kita gunain dengan bijak gitu ya, bisa kok untuk motong-motong sayur misal, potong daging ya. Tapi ya dalam satu sisi yang lain, kalau kita pisau itu kita niatin yang buruk gitu, ya mungkin ya bisa jadi senjata buat ya yang hal-hal yang negatif lah, kayak ngebunuh orang gitu, ngancem orang pakai senjata ataupun pisau gitu. Lebih ke situ sih, nggak jauh beda dengan musik gitu. Balik ke tadi ya, pilihan gitu. Kalau bicara itu mungkin lebih tepatnya kenapa hardcore punk gitu ya. Karena yang kita lihat masing-masing itu ya hardcore punk ya emang bisa dibilang sih kalau masa terbaik tuh untuk anak muda sekarang ya hardcore punk ini. Karena kenapa hardcore punk gitu? Karena hardcore punk ini sendiri tuh pada awal mula terbentuknya ya karena gerakan anak muda tadi. Dan mereka pun kayak gak selamanya kok negatif gitu. Ya contohnya kita ambil aja kayak straight edge gitu. Mereka pun nerapin kehidupan yang sehat kok gitu. Kayak gak minum alkohol, gak ngerokok gitu, gak seks bebas, juga gak narkoba apa segala macem gitu sih. Karena kan apa ya, hidup kan pilihan gitu. Hidup pilihan ya tinggal kita aja mau milih yang mana gitu. Kalau dibilang bisa beriringan, mungkin dibilang bisa aja sih. Karena kan yang balik ke tadi gitu, ya pilihan gitu. Ya di hardcore punk nih nggak mesti ya lu harus tatoan banyak gitu, lu harus bertindik, lu harus ya mabuk apa segala macam, ya enggak sih gitu. Kayak apa ya, kebebasan atas dirinya lah gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan hardcore punk ini juga ya bisa seiringan dengan Islam gitu. Karena ya di straight edge tadi itu kan mereka lebih ninggalin hal-hal yang negatif gitu timbang mendekatkan yang buruk. Ya kalau menurut mereka itu lebih ke keyakinan sih ya, kalau masalah agama gitu, secara personal gitu. Dan di hardcore punk pun nggak nuntut kalau lu hardcore punk gitu ya lu harus ninggalin lah agama lu apa segala macam ya. Nggak kayak gitu sih yang selama ini kita jalanin gitu. Kalau jangka panjang ya mungkin ke jangka pendek dulu ya. Dalam jangka pendek ini kita pas di shoot video ini gitu tanggal 22 Juni, di tanggal 27 sampai tanggal 27 bulan depan lagi gitu kita ngejalanin tour ke 14 kota, dimulai dari Palembang, Tangerang, Jakarta, Depok,
Bandung, Surabaya, Solo, Jogja, Batu, Blitar, Madiun, Padang itu sendiri, Payakumbuh dan juga Bengkinang gitu. Dan kalau untuk jangka panjangnya ya kita mau lebih lebih solid lagi sih secara internal gitu ya, lebih solid lagi secara internal, dan juga mungkin ada album baru mungkin atau single baru gitu. Dan juga semoga sih ini planning yang memungkinkan dan juga tidak gitu. Kita pengen tur Southeast Asia, mungkin ke Singapura atau Malaysia gitu. Dan jangka panjangnya lagi kita tuh lebih bisa didengar dalam semua umur sih gitu. Kayak nggak ada batasan buat umur lah untuk mendengar kita gitu sih. Kalau yang pengen diinginkan ya, ini kita bicara utopis aja ya, kayak menggulingkan rezim yang menyengsarakan rakyat lah gitu. Kalau bicara realistisnya ya kita mau lebih menyadarkan teman-teman yang lain lagi lah gitu, terkait yang saya sampaikan tadi gitu. Ya kita nih sebenarnya lagi dirampok loh gitu. Ya, ayo dong lebih sadar gitu. Kayak yang udah sadar ayo dong kayak aksi langsungnya gitu, yang bisa berimpact langsung ke diri kita maupun ke yang kita lawan gitu. Itu aja sih. Kalau kita sih nggak membatasi siapa aja bisa di balik topeng itu ya. Tapi ya dengan pendirian di awal tadi. Kalau bicara mewariskan ya, tentunya ya spirit DIY Korpang itu sendiri yang harus kita, dan apa yang kita sampaikan juga gitu. Makanya ya sampai gitu, kita nggak mau kayak cuma teriak-teriak kosong aja gitu. Kayak kalau bisa apa yang kita teriakin gitu ya seberat suara yang kita keluarin lah gitu. Lebih ke itu aja sih. Kalau pesan yang akan kita sampaikan dalam bermusik, simple sih, take it back, itu aja sih. Karena ya ayo ambil lagi gitu. Kan nggak seharusnya hidup kayak gini kok. Hidup sukar mati tak mau sih jatuhnya gitu. Kalau kita manggung terakhir hari itu, kita tetap bawain karya kita sendiri, itu judulnya Second Wave ya. Karena di situ bagi kita di balik lirik yang sederhana gitu, tapi maknanya dalam sih gitu menurut kita. Jadi ya kayak luapan emosionalnya juga campur aduk sih di situ gitu. Itu makanya kita dalam setlist Second Wave itu pasti di lagu terakhir kita gitu.
Wafat mungkin terdengar berbeda, tapi mereka bukan satu-satunya suara yang muncul dari pinggiran. Skena hardcore punk di Padang sudah berdiri sejak lama. Di balik gigs kecil dan rilisan mandiri, ada mereka yang menjaga semangat sejak awal, bukan cuma memainkan musik, tapi merawat makna. Nah, ini menarik sih. Saya pertama kali mengenal punk itu justru dari media arus utama. Karena waktu itu tahun 90-an akhir, satu-satunya kanal informasi yang bisa diakses itu emang cuman media arus utama. Apakah itu televisi, media cetak, atau radio. Nah, saya pertama kali mengenal punk itu dari MTV. Ketika untuk pertama kalinya menyaksikan video Basket Case milik Green Day. Nggak tahu kenapa saya ngerasa Green Day sangat mewakili saya waktu itu, versi remaja saya, bahkan sampai sekarang sih. Nah, dari Green Day akhirnya saya ngulik lebih jauh lagi. Saya jadi mengenal Rancid, The Offspring, Blink-182, dan sebagainya. Nah, cuman saya belum tahu tuh kalau ternyata di Padang ada komunitas punknya. Pertama kali saya menyadari kalau di Padang ternyata ada komunitas punknya itu waktu saya pergi beli kaset ke itu Permindo. Jadi Permindo itu di masa itu disebut-sebut sebagai Malioboro-nya Padang, karena di Permindo ngumpul tuh semua seniman, mulai dari musisi, seniman visual, seniman lukis, seni rupa, dan segala macam, termasuk anak punk. Nah, ketika saya tahu ternyata di Padang komunitas punk itu ada, saya mulai tertarik untuk bergabung ke dalam komunitas. Dan plot twistnya, saya justru lebih banyak terlibat aktif di skena punk Damar. Damar itu skena punk yang pertama di Padang. Jadi di tahun 2000-an itu skena punk ada 3 kalau saya tidak salah. Yang pertama Damar, Permindo, dan punk Minang kalau nggak salah. Di Minang Plaza mereka muncul. Kira-kira begitu. Oh ya, skena punk itu pertama kali muncul di Padang tahun 1998. Nah, ini juga menarik nih ceritanya. Jadi, sejak awal 90-an dan pertengahan 90-an, komunitas musik itu udah ada di Padang. Tapi belum ada komunitas punknya. Yang ada cuman komunitas metal yang emang metalhead yang cukup besar waktu itu. Jadi salah satu tokoh figur di komunitas metal saat itu, Adi Abang, berpikir untuk gimana caranya agar di Padang ini seluruh komunitas musik itu bergabung dalam satu bendera yang sama. Namanya komunitas musik underground. Karena komunitas punknya belum ada, jadi Adi Abang kepikiran untuk mengundang kawan-kawan dari Dumai untuk datang dan tampil di Padang, di acara metal Padang. Tujuannya untuk mengenalkan punk itu sendiri, dan diundanglah beberapa band dari Dumai. Kemudian mereka main di event musik bawah tanah saat itu, dan benar saja, setelah band dari Dumai main, beberapa metalhead itu malah murtad jadi anak punk. Dan ya pionirnya band-band awal itu ada Battery dan Antibiotik, juga ada Total Disorder. Saya pribadi membagi skena punk ini dalam sebuah lini masa menjadi 3 fase. Ya, yang pertama itu fase awal 98 sampai 2010. Yang kedua, saya menamakannya fase new wave,
Itu dari tahun 2010 sampai 2020. Dan yang ketiga fase sekarang, dari tahun 2020 dan selanjutnya. Nah, tentu saja kalau di fase awal, ya kita akan hidup di daerah dengan segala keterbatasan informasi. Belum lagi pembangunan kita yang sangat Jakarta sentris. Tentu saja itu menyulitkan kita yang ada di daerah, entah itu Padang, Baru, atau kota-kota yang di Jawa lainnya. Nah, tentu saja sih di fase awal itu ada begitu banyak dalam tanda kutip kesalahan-kesalahan yang terjadi karena itu tadi kurangnya pengetahuan soal itu, dan ya teman-teman memang hanya berjalan apa adanya aja. Nah, barulah di fase new wave, fase gelombang baru di tahun 2010 sampai tahun 2020. Waktu itu internet dan sosial media sudah bisa diakses oleh siapapun dan akses informasi pun mulai terbuka. Nah, di saat itulah teman-teman di Padang mulai berjejaring dengan teman-teman di luar kota Padang, antar kota di Sumatera, Jawa, dan hampir di beberapa kota-kota besar di Indonesia, Kalimantan, Bali, bahkan Asia Tenggara. Nah, itu baru kebuka tuh koneksinya di tahun 2010-2020. Nah, di fase sekarang, fase pasca COVID, kayaknya skena ini mulai lagi nih ngereset dari nol. Karena 2 tahun pembatasan sosial skala besar itu sangat berpengaruh ternyata. Karena kita kehilangan melting point, ruang-ruang untuk saling mentransferkan pengetahuan, mendistribusikan pengetahuan. Nah, itu jadi hilang, makanya ulang lagi dari nol. Saya mulai dari band lokal dulu ya. Yang pasti band punk lokal Padang yang pengaruhnya tidak bisa dikesampingkan dalam sejarah perkembangan skena punk dan hardcore di Padang. Itu ada Baterai. Baterai adalah band punk Padang pertama yang merilis album, meskipun album itu direkam hanya lewat feedback dengan kekurangan di sana sini, tapi mereka udah punya lagu sendiri, mereka punya karya sendiri, dan mereka berani merekamnya, dan itu jadi catatan juga. Jadi catatan dan dokumentasi juga buat skena ini, dan itu akhirnya menginspirasi band-band lain. Nah, band kedua yang nggak bisa juga disingkirkan dari peta ya perkembangan punk di Kota Padang adalah Antibiotik. Antibiotik bagi saya adalah band punk rock yang membawa skena punk Padang ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, ketika Antibiotik ada, kebetulan saya dan the frontman yang Antibiotik, kami punya label rekaman independen yang pertama, dan Antibiotik berani ngerilis CD dengan packaging yang lebih serius, yang lebih layak, dan dengan sound yang lebih layak juga, karena ketika Antibiotik ada itu sudah direkam secara digital. Untuk band luar kota Padang yang punya pengaruh untuk skena punk dan hardcore di kota ini, kalau bagi saya pribadi ya udah jelas sih, Musik Kecoa. Kebetulan tahun 2012 saya terlibat dalam pengorganisiran tur Musik Kecoa, tur Sumatera pertama mereka. Tur itu tidak hanya sekedar ya touring band yang biasanya, tapi tur ini benar-benar mengkoneksikan banyak kolektif dan skena-skena punk dan hardcore yang ada di beberapa titik di Sumatera.
memang jauh sebelum Lilis Kecoa datang di tahun 2012, beberapa skena punk yang ada di Sumatera itu sudah saling terkoneksi, tapi komunikasinya tidak seintens pasca tur Lilis Kecoa. Nah, di tur Lilis Kecoa itulah beberapa kota mulai dari Pekanbaru, Padang, Jambi, Morobungo, kemudian Palembang, Lampung, dan seterusnya benar-benar terkoneksi, jejaringnya kebuka, dan pasca tur Lilis Kecoa komunikasi antar kota itu, antar skena di beberapa kota itu menjadi semakin intens dengan banyaknya band dari Padang yang main, yang tur ke Pekanbaru, ke Palembang, dan begitu juga sebaliknya. Jelas sih pengaruh Lilis Kecoa di kota ini nggak bisa dikesampingkan. Nggak hanya di Padang, bahkan untuk di Sumatera. Berapa penting dokumentasi sejarah skena, sangat penting. Karena yang pertama, untuk menjaga ingatan kolektif. Tidak hanya, ya dokumentasi itu nggak hanya lewat tulisan atau video ya. Menurut saya karya-karya yang direkam dan dirilis itu juga termasuk dalam dokumentasi, karena dokumentasi itulah yang nanti membangun identitas skena di kota itu, dan dokumentasi juga yang akan membangun koneksi dengan skena-skena di kota-kota lain atau di negara lain, dan dokumentasi jugalah yang akan memberikan inspirasi untuk generasi berikutnya. Jadi seberapa penting dokumentasi sejarah skena, sangat penting. Makna hardcore punk, saya akan mengajak teman-teman untuk flashback sedikit ke belakang untuk menyegarkan ingatan kita kembali. Hardcore atau hardcore punk di awal kemunculannya adalah versi yang lebih radikal dari punk, karena di tahun 80-an itu punk oleh sebagian anak-anak skena punk dianggap gagal karena sudah dijinakan oleh major label, dan bahkan ada yang terlibat dengan politik praktis. Hardcore punk muncul sebagai versi yang tidak hanya radikal dan keras dari segi musik, tapi secara lirik dan sikap mereka sangat radikal. Tapi sama seperti punk, ya mau hardcore atau punk adalah gerakan yang cair, nggak punya definisi atau pemahaman yang kaku dan mutlak, apalagi tekstual kayak agama ya, nggak kayak gitu. Hardcore punk itu sangat cair karena masing-masing orang berhak mendefinisikan punk dan hardcore yang mereka yakini, yang mereka percaya. Nah, cuman benang merahnya, punk atau hardcore bagi saya adalah cara untuk menggugat dan membebaskan diri. Nilai yang paling saya pegang dari skena ini, dari subkultur ini, udah jelas etos atau filosofi DIY punk. Karena DIY punk berbicara tentang kemandirian. DIY punk juga berbicara tentang solidaritas, tentang gerakan kolektif dan ruang aman. DIY punk adalah cara kita untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki tanpa bergantung kepada negara, pada pemodal, pada aparat apa lagi. Ya, DIY punk adalah
cara yang keren untuk mandiri. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, punk atau hardcore punk definisinya cair ya, dan cenderung personal. Kalau bagi saya, ya masing-masing orang bebas mau mengadaptasi punk hanya sekedar musik, mau mengadaptasi punk hanya sebatas fashion, kekerenan, atau hanya menikmati ya produk-produk budaya dari punk itu saja, nggak ada masalah. Tapi kalau bagi saya, punk adalah sikap hidup, lebih dari sekedar musik, fashion, dan kekerenan. Ya, sejak awal skena punk itu seharusnya memang menjadi ruang alternatif bagi anak muda. Karena idealnya skena punk itu memberikan ruang yang sangat besar untuk berekspresi tanpa batas. Skena punk itu harusnya menjadi ruang yang inklusif. Skena punk seharusnya menjadi ruang yang aman bagi siapa saja, bagi perempuan, bagi kelompok rentan, atau kelompok-kelompok minoritas lainnya. Menurut pandangan ideal saya, sejak awal, skena punk itu harus menjadi ruang alternatif. Dan hal itulah yang diwujudkan oleh kawan-kawan di skena punk Padang sampai saat ini. Menjadikan skena ini sebagai ruang alternatif untuk mereka yang nggak dapat kesempatan untuk mengekspresikan dirinya mungkin di panggung-panggung mainstream atau di panggung-panggung showbiz. Skena punk memberikan kesempatan itu. Saya banyak mendengar cerita dari sesama kawan-kawan punk tentang apakah pernah skena ini tidak hanya sekedar menemukan jati diri atau ya jadi ruang ekspresi, tapi skena ini juga membantu ya para skenaster yang bergabung di dalam komunitas itu untuk bisa keluar dari masalah. Bisa dibilang saya banyak mendengar cerita itu, dan jawabannya pernah. Karena kegiatan dan aktivisme di skena punk itu di satu sisi menjauhkan kawan-kawan dari masalah, karena kawan-kawan sibuk dengan produktivitas mereka, sibuk untuk disibukkan dengan ya, proses kreatif membuat karya, dan disibukkan dengan kegiatan musik seperti aktivisme, di mana kawan-kawan juga terlibat di situ. Dan sebagai anak muda, kita punya adrenalin yang yang benar-benar terlalu banyak, banjir sama adrenalin, dan itu emang butuh ruang kelepasan adrenalinnya. Dan subkultur punk menyediakan ruang untuk melepaskannya melalui moshing, untuk melepaskan agresi, bukan untuk menyakiti. Dan ya adrenalin itu benar-benar terlepaskan di sana. Karena ya seperti yang dibilang oleh beberapa teman-teman, kalau mereka tidak mengenal skena punk, mungkin mereka akan jadi petarung, mungkin tawuran, karena nyari adrenalin tadi kan. Terlibat tawuran atau terlibat kegiatan-kegiatan kriminal lainnya. Dan saya sepakat sama mereka, bahkan termasuk saya. Bagi saya, skena punk sangat menyenangkan saya. Semangat solidaritas dan aktivisme itu pernah benar-benar hidup di era 2010 sampai 2019. Karena di era itu, kawan-kawan skena punk dan hardcore di Kota Padang punya mimpi yang sama untuk untuk menempatkan skena di kota ini di peta
perhardcorean atau perpangan nggak hanya di Indonesia aja, di Asia Tenggara bahkan dunia. Bagaimana caranya agar skena ini, ekosistem di skena ini dinotis sama teman-teman di luar. Dan dari sana kita mulai memikirkan semacam Oke. Dari sana kawan-kawan di skena ini mulai berimajinasi dan melepaskan ide-ide liar mereka tentang apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa menuju ke sana. Salah satunya target kita adalah untuk bisa memiliki ruang kita sendiri. Dan akhirnya itu terwujud di tahun 2015. Untuk pertama kalinya skena di kota ini punya ruangnya sendiri, dikelola secara kolektif tanpa keterlibatan negara, korporasi, dan segala macam. Ruang kolektif itu dikenal dengan nama Hardcore Mayhem. Semenjak Hardcore Mayhem ada, kita mulai tuh punya alat sendiri, mulai rutin untuk mengorganisir gigs, ada program mingguan dan ada program bulanan, sampai kita punya program tahunan, sebuah festival hardcore punk se-Asia Tenggara yang selanjutnya dikenal dengan nama United Force Fest. United Force Fest, kalau saya tidak salah ingat, itu sudah berlangsung sampai 4 edisi, dan di 4 edisi itu telah banyak menghadirkan band-band yang nggak hanya dari Kota Padang atau Sumber Raja ya, tapi juga dari Singapura, dari kawan-kawan Malaysia, dari Bandung, Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota lainnya untuk berkunjung ke Padang dan bergabung dalam festival hardcore punk selama 2 hari. Dan itu semua emang bermodalkan kolektif dan pertemanan saja. Kalau kata kawan-kawan atau anak-anak, lebaran punknya di Padang. Apakah punk bisa menyentuh isu sosial seperti lingkungan atau HAM? Nah, itu nggak hanya bisa ya, tapi harus. Karena punk dan isu sosial, aktivisme itu nggak bisa dipisahkan. Sejak awal punk memang terlibat, ya seperti gerakan eko-anarkisme yang digaungkan oleh Crash, atau tentang veganisme yang dipromosikan oleh Red Crisis, dan kampanye melawan industri perusak lingkungan seperti yang sering disuarakan oleh The Propagandi. Jelas, punk hardcore itu sangat terlibat dalam isu sosial dan HAM dan lingkungan. Karena punk dan hardcore itu ruang bagi suara-suara yang dimarginalkan. Dan punk sebagai medium untuk menyuarakan perlawanan terhadap kolonialisme, rasisme, dan kekerasan negara. Ini pertanyaan yang cukup sulit ya. Tapi saya harus jujur menjawab ini. Hardcore hari ini adalah sebuah sensasi baru. Hardcore pasca COVID benar-benar berada di puncak popularitasnya dan menjadi magnet bagi kaum muda untuk untuk terlibat atau mengadaptasi subkultur itu.
Sayangnya efek samping dari popularitas hardcore yang terkesan cukup instan ini adalah tentu mengundang beberapa, dan itu biasa terjadi, mengundang beberapa pihak yang punya kepentingan untuk masuk ke sana dan mungkin mengeksploitasinya. Itu adalah sebuah risiko. Tapi yang saya lihat di skena hari ini, kawan-kawan jadi cenderung untuk tidak peduli terhadap literasi, yang tentu itu membuat skena hardcore di kota ini menjadi tumbuh dalam kerapuhan dan mudah goyah. Nah, tapi di satu sisi saya masih melihat semangat hardcore, dalam hal ini DIY punk, ada Wafak. Bagi saya, Wafak adalah representasi yang kuat dari generasi hardcore punk era kini di kota ini yang masih konsisten dengan prinsip atau etos DIY punk. Kebetulan saya aktif membuat zine dan mengelola sebuah label rekaman independen itu di awal-awal tahun 2000-an. Nah, waktu itu emang sangat kerasa ya, banyak tantangan dan kendalanya. Karena di awal tahun 2000-an itu ya zaman kegelapan. Karena kita belum bisa mengakses internet, belum ada sosial media yang bisa membuka cakrawala informasi kita. Jadi semuanya itu emang murni improvisasi semua. Kendala yang paling terasa itu mungkin soal itu pricing, percetakan, dan memproduksi zine atau rilisan yang berkualitas, karena kita yang hidup di daerah ini serba terbatas. Belum lagi di awal 2000-an itu jaringan itu belum terkoneksi. Sumber pengetahuan yang bisa kawan dapatkan itu ya dari zin-zin yang dikirimkan dari beberapa kota yang emang secara perkembangan lebih maju dari kita. Misalnya kayak zin-zin yang dari kawan-kawan Bandung, Jakarta, yang waktu itu dikirimkan lewat kawan-kawan Pang Padang yang kuliah di sana. Nah, dari sanalah kita banyak mendapatkan referensi dan informasi yang tentunya sangat menginspirasi kita. Tapi setelah era internet dan sosial media, segalanya tentu jadi lebih mudah lagi. Apa yang membedakan skena punk dengan musik mainstream? Ya, punk sendiri lahir sebagai alternatif dari musik mainstream, sebagai perlawanan terhadap musik mainstream yang dirasa tidak memberikan ruang ekspresi yang bebas. Ya, sebagai antitesis tentu saja dari A sampai Z semuanya akan saling bersinggungan dengan musik mainstream. Karena ya punk itu lebih berani dan liar dalam melakukan eksperimen. Hal yang mungkin di masa itu ya tidak bisa diakomodir atau diterima sama
industri musik mainstream di saat itu. Makanya punk alih-alih berkompromi, ya mereka menciptakan ruangnya sendiri. Mungkin ditekan untuk kompromi secara tidak langsung ya, karena di tahun 2015-an ketika kawan-kawan di skena ini berhasil mewujudkan ruang berkegiatannya sendiri, punya alat sendiri, dan mulai rutin mengorganisir tour band dan gigs-gigs lokal. Nah, itu mulai ada penetrasi yang cukup kuat dari sponsor, terutama rokok, yang berusaha untuk menyusut ke skena. Dan ya kawan-kawan cukup kewalahan juga untuk menolak mereka, karena sejak awal ruang berkegiatan itu memang dikelola secara kolektif. Modelnya DIY, dan memang kami menutup kerjasama dalam bentuk apapun dengan pihak manapun, kecuali mungkin dengan pihak-pihak yang memang menjadi bagian dari ekosistem dari komunitas punk itu sendiri. Nah, itu ya, tekanan rokok untuk masuk itu cukup besar di tahun itu. Karena gimana ya, kenapa kami menjaga model kerja kolektif? Karena bagi kami model kerja kolektif itu adalah cara yang ideal untuk tetap transparan dan terus itu terhubung dengan komunitas yang ada di akar rumput. Pengaruh punk bagi hidup saya pribadi sangat besar. Karena bagi saya, punk tidak hanya membuka cakrawala pikiran dan wawasan, punk juga mengajarkan saya untuk berpikir kritis dan bertindak otonom, mandiri. Dan punk juga lah yang mengenalkan saya dengan banyak kawan-kawan yang tersebar di berbagai kota, membuka jaringan pertemanan yang lebih luas lagi, sehingga saya tidak pernah merasa khawatir gitu kalau suatu saat berkunjung ke kota manapun, karena akan selalu ada teman-teman yang menunggu di sana. Dan bagi saya memang pengaruh punk sangat besar dalam hidup saya, berkali-kali sih. Punk benar-benar menyelamatkan hidup saya. Lewat subkultur punk saya juga berkenalan dengan straight edge. Jadi straight edge itu tidak hanya pola hidup positif, tapi straight edge itu adalah sikap politik melawan adiksi dan gaya hidup destruktif. Melalui straight edge, saya tahu ternyata ya punk itu nggak hanya soal mabuk-mabukan, nggak hanya soal ya gaya-gaya hidup destruktif. Ada juga punk yang memang memilih untuk melawan itu, untuk melawan adiksi. Dan mungkin kalau saya tidak mengenal straight edge, mungkin saya akan berlarut dalam gaya hidup destruktif itu. Dan selain straight edge, ya bagi saya musik dan aktivisme di skena punk sebagai ruang ekspresi dan pelepasan adrenalin itu juga menyelamatkan saya, karena hal itulah yang membuat saya tetap sibuk agar tetap ya lebih itu produktif, berkarya, dan ya terhindar dari kegiatan-kegiatan unfaedah, kira begitu. Wafat punk yang menggabungkan Islam dan hardcore punk.
kali ini bagi saya keren sih. Wafak itu gimana ya, kayak praktik spiritual yang menyatu dengan keberpihakan terhadap kelompok tertindas. Dalam konteks ini adalah genosida yang terjadi di Gaza, Palestina, dilakukan oleh Zionis bangsa. Wafak itu kayak apa ya? Kayak mungkin menampar kita. Gitu. Kalau ya kita nggak wujud iman itu nggak hanya pasrah, tapi kita bisa melawan dengan sadar. Dan itu keren kalau menurut saya. Pang menjadi medium dakwah atau ruang spiritual itu bukan hal yang baru juga sih. Ada beberapa catatan-catatan yang mungkin bisa kita ingat kembali, seperti yang pernah dilakukan oleh Shelter itu band hardcore punk. Nah, Shelter mengenalkan Krishnakor. Jadi Krishnakor itu membawa ajaran spiritualitas Hindu, banyak berbicara tentang karma dan reinkarnasi. Terus juga ada Christian Punk. Christian Punk salah satu band yang cukup populer, MXPX. Nah, intinya sih Christian Punk itu banyak berbicara tentang cinta kasih, dan band-band Christian Punk itu nggak mau menggunakan lirik-lirik yang eksplisit, yang ada kata-kata kasarnya gitu. Mereka sangat hati-hati menggunakan lirik mereka, karena lirik mereka itu akan mempengaruhi anak-anak muda. Itu Christian Punk. Kalau di kita ada Punk Muslim. Punk Muslim cukup besar komunitasnya di Surabaya dan di beberapa kota di Indonesia. Punk Muslim itu, ya koreksi kalau saya salah, mereka menghidupkan semangat tauhid sebagai pembebasan. Itu keren juga sih. Dan ya bagi saya sah-sah aja mengadaptasi gagasan dalam punk yang dirasa sejalan dengan ajaran spiritual. Tidak masalah. Bisa, tapi dengan catatan ya, selama ajaran tersebut tidak digunakan untuk mendominasi dan menindas, ya bisa aja. Skena lokal Padang responnya sangat baik dan luar biasa ya. Nggak hanya di Padang aja, saya juga banyak mendapatkan ya reaksi dari teman-teman di luar kota Padang, dari Bandung, dari Jakarta, dan dari Palembang yang sangat mengapresiasi Wafak. Karena ya mereka memang membawa warna dan nuansa baru. Keren sih. Apakah mereka bagian dari dakwah alternatif atau hanya gerakan budaya? Dua-duanya sih. Ya, mereka menjadi bagian dari dakwah alternatif karena menggunakan musik, dalam hal ini hardcore punk, sebagai medium itu perlawanan dan keberpihakan terhadap kelompok tertindas. Ya, dalam hal ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Dan ya mereka secara tidak langsung juga menjadi bagian dari gerakan budaya. Yang pasti jangan takut untuk dicap beda, karena seharusnya skena punk itu inklusif dan memang untuk orang-orang yang berbeda, yang mungkin dicap sebagai outsider, freak atau apa gitu. Karena ya skena itu memberikan ruang yang sangat besar untuk berekspresi. Dan yang kedua, jangan hanya berhenti bereksplorasi di musik aja. Kalau saya menganalogikan punk dan hardcore itu kayak gunung es. Musik itu yang kita lihat di permukaan aja, tapi di bawah permukaan itu ada banyak hal menarik yang bisa kita gali, tentang perlawanan, tentang keberpihakan terhadap kelompok-kelompok tertindas dan minoritas, tentang isu-isu sosial, tentang ruang aman, tentang kesetaraan, dan masih banyak lagi. Jadi
sangat sayang rasanya kalau kita hanya berhenti bereksplorasi di permukaan saja, musik dan ya mungkin fashion itu tadi. Sementara di bawah permukaan gunung es itu ada banyak hal yang sangat menarik untuk dieksplorasi. Masa depan skena hardcore punk Padang akan selalu menarik dengan segala dinamikanya. Karena masih banyak ruang untuk tidak sekedar berkembang, tapi juga untuk bertumbuh. Mungkin pesan saya, pesan untuk teman-teman, terutama kawan-kawan generasi saat ini, sekali lagi jangan hanya berhenti di musik dan fashionnya saja. Eksplorasi lebih jauh lagi. Banyak hal menarik yang akan teman-teman temukan di sana. For a week, not for a month, not for a year. Suppose you imagine yourself that all your life you are going to stay in this tent. Believe me, you will make a gorilla. You will go and fight